aksi demonstrasi, protes politik yang dilakukan oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa. Misalnya BEM UI melakukan aksi demonstrasi Universitas Indonesia. Tentu di luar UI ada sejumlah BEM yang lainnya. Kenapa orang melakukan aksi dan demonstrasi? Secara teori ada satu istilah yang disebut dengan framing issue. Jadi kenapa ada protes, demonstrasi, unjuk rasa, baik yang dilakukan oleh kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa hari ini ataupun kelompok-kelompok kritis yang lain, ada isu yang dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, kawan-kawan, para sahabat Adinda, Kanda, Yunda, dan para sahabat semua, penonton setia channel politik Syaun. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semakin sukses dan semakin mantap di masa-masa yang akan datang. Bapak ibu semua, hari ini saya ingin bicara tentang salah satu isu politik yang tentu saja cukup ramai diperbincangkan oleh publik hari ini, yaitu soal aksi demonstrasi, protes politik yang dilakukan oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa. Misalnya BEM UI melakukan aksi demonstrasi Universitas Indonesia. Tentu di luar UI ada sejumlah BEM yang lainnya. Misalnya BEM UIN, UI Negeri orang menyebutnya, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentu ada sejumlah BEM-BEM yang lain yang per hari ini secara terbuka kita saksikan melakukan protes, demonstrasi dengan sejumlah tuntutan. Kemarin saya sudah membahas terkait dengan sejumlah isu yang hari ini juga sama disampaikan oleh sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa. Salah satu isu yang dituntut oleh mahasiswa itu adalah untuk menghentikan stop program makan bergizi gratis. Tuntutan yang kedua itu adalah soal menghentikan Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga adalah menuntut pemerintah untuk segera melakukan efisiensi terkait dengan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Tentu pada aspek ekonomi, tuntutan yang dikehendaki oleh mahasiswa supaya bagaimana nilai tukar rupiah itu semakin menguat, dan tentu saja supaya harga-harga yang terkait dengan kebutuhan pokok yang dihadapi oleh masyarakat itu tentu jangan ada yang naik secara signifikan. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang saya kira sejak kemarin sebenarnya sudah diekspos oleh sejumlah media massa. Jadi hari ini sebenarnya kawan-kawan aktivis dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa itu ada dari UI, ada dari UIM dan BEM-BEM yang lain sebenarnya semakin mempertebal terkait dengan tuntutan-tuntutan itu. Bapak ibu semua, saya tidak ingin bicara tentang apa yang sudah saya bicarakan kemarin. Saya mencoba untuk bicara tentang demonstrasi sebagai bentuk protes politik, sebagai bentuk ekspresi dan penyampaian aspirasi dalam teori gerakan sosial. Jadi dalam studi-studi ilmu politik ada yang disebut dengan mata kuliah gerakan sosial. Jadi gerakan sosial itu adalah protes politik seperti demonstrasi dan bentuk-bentuk ekspresi kekecewaan yang lainnya. Ada beberapa teori. Pertama ada teori yang disebut dengan grievance theory. Grievance theory itu adalah satu teori yang mencoba untuk memotret bagaimana ketika ada orang protes, mahasiswa, LSM, gerakan civil society, termasuk juga soal kelompok-kelompok kritis misalnya. Biasanya itu dipicu oleh satu situasi, ada orang kaya dan ada orang miskin, ada elit yang kemudian berpesta pora dengan kekuasaan dan elit yang dimiliki, tapi pada persamaan ada rakyat yang kesulitan dalam menghadapi persoalan ekonominya. Jadi isu yang kemudian diangkat dalam teori grievance theory ini, kalau ada orang kaya, ada orang miskin, ada elit-elit tertentu yang dianggap memiliki kekayaan cukup luar biasa, dan pada saat yang bersamaan ada orang miskin, disitulah kemudian muncul teori yang disebut dengan grievance theory. Jadi ketika ada protes itu muncul, tentu isunya adalah didasarkan atas ada yang kaya dan ada yang miskin, tentu diakibatkan oleh sistem politik dan ketidakadilan sosial yang lainnya, yang katanya ini dianggap sebagai bagian dari bagaimana protes politik itu dilakukan. Itu teori yang pertama. Yang kedua tentu ada teori yang disebut dengan political opportunity. Kenapa ada orang protes? Kenapa ada orang demo? Kenapa orang melakukan resistensi dan sebentuk aksi misalnya? Demonstrasi seperti yang terjadi hari ini dilakukan oleh siapapun, bisa oleh mahasiswa, badan eksekutif, kelompok-kelompok pegiat demokrasi.
Karena ada kesempatan politik yang terbuka, yaitu negara kita itu menjamin soal kebebasan untuk menyampaikan ekspresi. Seperti kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kebebasan berpendapat dan berkelompok itu dijamin oleh undang-undang. Itu artinya apa? Ketika kita melihat begitu banyak elemen-elemen kunci yang ada di masyarakat, kelompok aktivis dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, itu mengindikasikan bahwa kebebasan untuk menyampaikan aspirasi di negara kita itu dijamin dan masih cukup terbuka lebar. Itulah yang disebut dengan political opportunity. Jadi ada kesempatan politik di mana siapapun di negara kita, setiap individu mau mahasiswa ataupun bukan mahasiswa itu dijamin untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Kalau di negara-negara yang tidak menggunakan sistem politik demokrasi, sistem politiknya sangat tertutup misalnya, maka jangankan protes, menyela statement ataupun kebijakan dari politik pemerintah itu dianggap sebagai sesuatu yang haram. Itu artinya apa? Kalau hari ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang ada demo, ada protes yang dilakukan oleh siapapun, itu mengindikasikan betapa Indonesia itu masih menjamin kebebasan untuk menyampaikan ekspresi. Itulah yang disebut dengan political opportunity. Yang ketiga, ada teori yang disebut dengan teori mobilisasi, resource mobilization. Jadi dalam aksi protes dan demonstrasi itu tentu ada sumber daya yang kemudian digerakkan. Apa itu sumber daya? Ya adalah aktor-aktor kunci, kemudian basis massa, dan tentu soliditas yang dibangun. Jadi itu yang disebut dengan menggerakkan sumber daya untuk melakukan protes, kemudian aksi demonstrasi, unjuk rasa, dan seterusnya. Sumber dayanya tentu adalah aktivis yang memiliki kesamaan pandangan, memiliki kesamaan sikap, visi misi, dan seterusnya, bahwa per hari ini ada sejumlah isu yang dianggap sangat layak untuk dikoreksi, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, soal bagaimana untuk membuat rupiah itu kembali kuat, dan supaya misalnya harga BBM itu tidak dinaikkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi resource mobilization atau mobilisasi sumber daya ini juga menjadi bagian penting dalam melakukan aksi demonstrasi dan protes politik. Nggak mungkin ada orang demo kalau tidak ada aktivisnya. Tidak mungkin ada aksi demonstrasi kalau tidak ada kesamaan isu, kesamaan visi untuk melakukan perlawanan-perlawanan dalam tanda kutip secara politik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat itu tidak sesuai dengan harapan. Itu yang ketiga. Tapi yang keempat menurut saya adalah sesuatu yang menarik. Kenapa orang melakukan aksi dan demonstrasi? Secara teori ada satu istilah yang disebut dengan framing issue. Jadi kenapa ada protes, demonstrasi, unjuk rasa, baik yang dilakukan oleh kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa hari ini ataupun kelompok-kelompok kritis yang lain, ada isu yang dibangun, yaitu terkait dengan isunya hari ini. Pemerintah misalnya telah melahirkan satu kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak on the right track. Yang dikritik misalnya itu adalah MBG. MBG itu dianggap sebagai sebuah pemborosan dan dalam praktiknya dianggap begitu banyak compang-camping dan kekurangan. Begitupun dengan Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya dan seterusnya. Isunya adalah bagaimana masyarakat merasa dirugikan terkait dengan sejumlah kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah, yaitu pemerintah yang berkuasa hari ini tentu berdasarkan isu-isu tertentu. Misalnya juga soal terkait dengan kenaikan Pertamax, kemudian nilai tukar rupiah yang dianggap melemah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi framing issues, pembingkaian isu, itu adalah salah satu ornamen penting dalam sebuah gerakan sosial yang melahirkan protes politik seperti demonstrasi, dan tentu saja adalah unjuk rasa yang seperti kita rasakan hari ini. Dan seperti kita saksikan per hari ini, maka semua teori yang saya coba untuk saya sampaikan itu rasa-rasanya masih cukup relevan dan cukup kontekstual. Framing issue, kemudian mobilisasi sumber daya, kemudian political opportunity, dan ada juga yang menyebut ini juga sangat layak jika dikait-kaitkan dengan teori yang berkaitan dengan grievance teori. Jadi Bapak Ibu semua, kawan-kawan, para sahabat Adinda, para Kanda, Yunda, dan para sahabat semua, itulah isi materi YouTube saya hari ini. Saya mencoba untuk menjelaskan apa yang kemudian menjadi hal ikhwal terkait dengan terjadinya gerakan politik seperti demonstrasi, unjuk rasa seperti yang kita saksikan hari ini dilakukan oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus di negara ini, khususnya
yang ada di Jakarta. Saya kira di situ kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan penonton setia channel YouTube Politik Syaun Syaun, saya doakan semakin sehat, semakin mantap, dan semakin sukses di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ salam politik Syaun Syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.